Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga selalu senantiasa diberikan nikmat kebahagiaan dan kesehatan di tengah wabah pandemi COVID yang melanda dunia. Baiklah, di materi awal kita akan membahas materi tentang pengetahuan dasar geografi. Di sini kita akan bahas poin-poin dari pengetahuan dasar geografi itu. Jadi nanti apabila ada yang kurang dipahamin atau dimengerti, boleh ditanyakan. Sekarang kita masukkan materi di awal, yaitu histori dari geografi itu sendiri. Perkembangan ilmu geografi itu pertama kali berkembang sejak manusia pertama kali berada di muka bumi, yang mana kebutuhan dan ketergantungan manusia akan bumi serta fenomena dan interaksi yang ada atau terjadi di dalam bumi itu sendiri. Baru kemudian, beriring berjalannya waktu, ketika pada masa zaman Yunani kuno, berkembanglah ilmu geografi yang disebut sebagai ilmu geografi klasik. Nah, pada ilmu geografi klasik, di sini perkembangan ilmu geografi masih sangat kental dengan paham mitologi, yang mana pada paham mitologi ini kepercayaan manusia akan dewa-dewa atau terhadap gejala alam atau fenomena lainnya itu disebabkan atas kehendak dari dewa-dewa. Nah, paham ini atau paham dari geografi klasik ini beriring berjalannya waktu mengalami pelemahan. Kemudian berkembang lagi paham pada abad ke-6 sebelum Masehi di Yunani juga, itu adalah udah memasukin ke paham logika atau yang udah didasarkan oleh ilmu pengetahuan yang bersifat filsafat atau udah menggunakan sebab akibat. Nah, perkembangan ilmu geografi pada filsafat ini itu bertahan lama, yang mana pada perkembangan filsafat ini muncullah beberapa tokoh yang sangat berjasa atau berpengaruh sekali terhadap ilmu geografi itu sendiri. Yang pertama itu ada Herodotus. Herodotus itu dikenal sebagai bapaknya ilmu geografi itu sendiri. Yang kedua ada Eratosthenes. Eratosthenes itu disebut orang yang pertama kali mengenalkan istilah geografi. Kemudian ada Claudius Ptolemaeus, itu yang membuat buku dan peta dari geografi itu sendiri. Nah, terlepas dari tiga tokoh ilmuwan geografi itu, perkembangan geografi juga dibantu oleh perkembangan Islam di Timur Tengah, yang mana akibat berkembang pesatnya Islam di Timur Tengah, pengetahuan tentang daerah-daerah lain ikut pula berkembang, sejalan dengan banyaknya perdagangan antara bangsa di laut. Kemudian diikuti juga munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Itu salah satu faktor penyebab berkembangnya ilmu geografi yang ada di muka bumi ini. Nah, untuk perkembangan ilmu geografi ini juga tidak serta-merta diterima oleh para ilmuwan atau tokoh-tokoh ilmuwan yang ada di dunia pada saat itu. Maka perkembangan ilmu geografi ini muncul beberapa paham. Yang pertama ada paham physis determinis, yang mana pada paham physis determinis di sini menjelaskan bahwa keadaan alam suatu wilayah itu sangat menentukan sifat, karakter, dan pola hidup masyarakat yang ada di dalamnya. Itu paham physis determinis. Kemudian muncul lagi paham yang namanya paham possibilis, yang mana paham ini berkembang, sudah logikanya udah mulai bagus. Itu pada paham ini adalah alam menawarkan, kemudian manusia memiliki kemungkinan atas alam itu sendiri. Nah, pada possibilis inilah interaksi antara manusia dan alam mulai banyak berkembang, sehingga perkembangan geografi juga mengalami kemajuan. Nah, berdasarkan apa yang Bapak jelaskan tadi, baru kemudian muncullah definisi dari geografi itu sendiri. Nah,
Untuk geografi itu sendiri berasalnya dari bahasa Yunani, yaitu geo dan graphein. Yang mana geo itu sendiri berarti bumi, graphein itu adalah tulisan tentang bumi. Maka geografi itu adalah ilmu tentang bumi atau ilmu yang mempelajari tentang bumi. Yang mana inti dari ilmu geografi itu sendiri adalah terpusat pada gejala geosfer dan kaitan hubungan persebaran dan interaksi keruangan yang ada pada geosfer itu sendiri. Nah, itu pengantar untuk histori dari studi geografi itu sendiri hingga dijadikan basic ilmu pengetahuan. Sekarang kita lanjutkan lagi ke objek dan aspek geografi. Sekarang kita mulai dari objek geografi itu sendiri. Untuk objek geografi dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya objek material dan ada yang namanya objek formal geografi. Untuk objek materi geografi itu sendiri terdiri dari geosfer. Geosfer itu sendiri merupakan lapisan kehidupan permukaan bumi. Yang mana untuk objek material, geosfernya meliputi pertama ada atmosfer, itu lapisan udara yang meliputi meteorologi dan klimatologi. Yang kedua ada litosfer, itu membahas tentang kulit bumi yang meliputi geologi, geomorfologi, dan ilmu tanah. Yang ketiga ada hidrosfer yang membahas tentang air yang meliputi tentang hidrologi itu sendiri dan oceanografi atau kelautan. Yang berikutnya lagi ada biosfer yang membahas masalah tumbuhan dan hewan yang meliputi bio, geografi dan ekologi lingkungan. Kemudian yang terakhir ada anthroposfer, manusia, atau yang berkaitan tentang kehidupan manusia yang ada di ruang muka bumi. Nah, itu untuk objek material geografi. Kemudian yang kedua untuk objek formal geografi. Nah, untuk objek formal geografi itu sendiri merupakan dampak yang terjadi dari objek material tadi, di mana pada objek formal ini meliputi terhadap dampak dari pola dari sebaran gejala yang terjadi, kemudian keterkaitan atau hubungan sesama antar gejala yang terjadi, kemudian perkembangan atau perubahan yang terjadi pada suatu gejala tersebut atau yang diakibatkan dari itu tadi objek material tadi. Nah, itu untuk objek geografi. Kemudian yang berikutnya kita bahas lagi yang masalah aspek geografi. Untuk aspek geografi itu ada dua juga. Yang pertama aspek geografi yang terdiri dari kondisi fisik, yang mana pada kondisi fisik ini dibedakan lagi menjadi dua. Ada aspek yang berkaitan dengan biotik dan ada aspek abiotiknya. Untuk aspek biotiknya itu meliputi flow dan flow. Kemudian untuk aspek abiotiknya meliputi yang berkaitan dengan unsur-unsur kondisi tanah, udara, batuan, air, dan kondisi iklim dari suatu wilayah. Itu kondisi fisik dari aspek geografi. Yang kedua, aspek fisik yang termasuk ke dalam kondisi non-fisiknya. Yang berkaitan dengan kondisi non-fisiknya, yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan aspek sosial, di mana pada aspek sosial ini meliputi unsur tradisi, adat istiadat, komunikasi, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Kemudian yang kedua ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini meliputi mata pencarian, sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, dan transportasi. Yang ketiga ada aspek budaya. Aspek budaya ini membahas masalah kajian-kajian yang berkaitan dengan unsur-unsur teknologi terhadap budaya, termasuk di dalamnya ada agama, bahasa, dan kesenian. Yang terakhir itu adalah aspek politik. Nah, untuk aspek politik ini meliputi unsur-unsur pemerintahan dan kepartaian yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, itulah poin dari materi kita di pengantar atau pengetahuan dasar geografi, mulai dari sejarah geografi itu sendiri, termasuk juga ke
objek dan aspek geografi. Nah, dari poin-poinnya bagi yang masih belum paham, nanti next ketika di study luringnya boleh ditanyain. Dan juga podcast ini dibuat spontan, jadi harap maklum kalau ada kata-kata yang sedikit belepotan atau yang sedikit-sedikit yang kurang pas lah. Baiklah, sampai di situ dulu untuk materi di awalnya. Diucapkan terima kasih untuk partisipasi dan udah mau dengar. Ya, see you next again di season berikutnya lagi. Bye.